semua unsur doa sama. Yang dibedakan itu niat kita. Walaupun doa itu dari hijib, dari asma, dari qasam, kalau niat kita jelek, hasilnya akan jelek. Kalau niat kita baik, hasilnya akan baik. Ada orang tua berdoa, mudah-mudahan yang sing salamet, sing berkah, sing dikabul ijabah, sing beunghar, sing soleh. Itu doa-doa secara bahasa, itu seperti mantra yang dijauhkan. Itu bahasa Sunda, bahasa adat Sunda. Itu semua doa baik. Itu juga perlu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafi ikbina nawa ibad dunya wa masu ibad dahari. Kalau memang bisa seperti itu lebih baik. Tapi dengan kata sederhana, orang tua mendoakan anaknya dengan bahasa-bahasa yang adat, bahasa-bahasa biasa. Walaupun kita mengamalkan asma, hijib, qasam, ayat-ayat Al-Quran, kalau niat kita jelek, membunuh orang, menghancurkan orang, menzalim orang, itu bisa mengakibatkan fatal. Bukan hanya dosa, atau misalkan menzalim orang dengan bahasa yang jauhkan, santet, dan bahasa mantra, sihir, itu guna-guna sama. Kembali lagi kepada niat kita, lihusnul niat. Seperti contohnya ayat ini. Sudah saya jelaskan dari awal. Intinya kita meminta berkah kepada Allah atas semua hajat dan tujuan. Yang tadi yang diutarakan oleh siapa? Aku ya. Bedanya antara air doa dengan air keramat. Mungkin ini termasuk dengan air doa yang sudah diproses dengan berbagai macam amalan, aurat, hijib. Itu semua kembali lagi pada diri kita. Kalau kita donnya baik, hasilnya akan baik. Positif, hasilnya akan positif. Kalau donnya udah jelek, hasilnya akan jelek. Man sa'aduhu wa sa'a amaluhu. Kalau orang udah jelek, donnya, hasratnya, pikirannya, maka wasa amaluhu, maka akan jelek hasilnya. Ucapannya, kelakuannya akan jelek, hasilnya pun akan jelek. Tuh. Ini ya ada tumaros tentang hijib, qasam, dan asma teh naon perbedaanana sok saya nutu maros gitu. Ya kalau asma itu berbentuk satu amalan, bisa dengan mengambil nama-nama asma Suryani, asma Sungiraje, asma Maghrobi yang dikumpulkan oleh para hukama terdahulu, para ahli-ahli, pakar-pakar hikmah, guru-guru kita terdahulu. Itu asma menjadi satu bait doa. Wa man kana wa innahu akau qausi wa man kana rasulihi akau tintusi. Nah, itu sesuai sanad. Kalau kita baca pamangkana, kedepannya ta'inahu. Nah, kita kan sanad, punya guru. Kaifiat tata cara yang guru berikan kepada kita amalkan. Pamangkana ta'inahu, bukan pamangkana wa inahu, itu sanadnya nggak jelas. Ke siapa, dari siapa. Kalau wa mangkana ya wa innahu, yang saya terima dari guru. Itu seperti qasam itu berbentuk sumpah. Qasam itu sumpah. Gitu. Kalimat-kalimat bahasa sumpah. Mungkin sebagian tafsir guru menerangkan di situ ada sumpah-sumpah, ada ayat-ayat, ada bahasa-bahasa, ada kata-kata. Sumpah dari khodam-khodam tersebut, seperti qasam Sulaiman, gitu, seperti qasam Al-Jalil, gitu. Jadi itu sebetulnya qasam lebih identik dengan orang-orang pinter, karena orang-orang yang bodoh nggak bakal paham tentang qasam. Gitu. Seperti jurumnya huruf qasam sebalik hiji. itu huruf qasam ada sebalik hiji. Ada berapa huruf qasam seperti itu? Itu huruf sumpah.
seperti di kalimat-kalimat bahasa kita yang biasa, wallahi, billahi, itu demi Allah. Itu cuman dari segi hikmah itu ada asma qasam, itu asma-asma yang tersimpan, yang terpendam, yang jarang kita ungkap, itu sebetulnya identik doa sama doa. Cuma di situ ada kalimat-kalimat sumpah itu, sehingga orang yang mendalami ilmu qasam bisa menghadirkan hodam-hodam tersebut. Wallahu a'lam, itu hanya sebatas kaifiah dan tata cara penggunaan. Selebihnya Allah yang Maha tahu. Itu ya seperti ya, Ismul A'zam itu luar biasa, asma qasam. Seperti hijib. Hijib itu kan berbentuk satu doa, satu amalan yang dikemas oleh seorang waliullah seperti hijib nasor, hijib nasri. Nah, itu yang dahulunya sering dilafalkan, diamalkan oleh seorang wali agung, saya biasa sedeli, hijib nasor, hijib nawawi yang dahulunya diamalkan, diistiqomahkan oleh Syekh Nawawi. Hizib Rifa'i yang dahulunya diamalkan dengan secara kontinu istiqomah dengan Syekh Rifa'i. Sementara kita orang hidup di zaman 2022 hanya sebatas tabaruk, meminta berkah, bukan untuk kejagoan, kesaktian, kanuragan. Itu hanya sebatas buah daripada hasil istiqomah mengamalkan yang Allah berikan. Mungkin salah satu ya kalau ulama mungkin maunah bukan karomah. Kalau ulama itu kita kembali lagi ke rumus hikmah, la tasilu hadhil fawaid ila bil mudawamah. Apapun bentuk amalannya, mau hijib, mau asma, mau qasam, kalau kita tidak istiqomah, la tasilu hadhil fawaid, kuncinya dawam. Makanya guru sudah mengamalkan asma hijib tersebut atau sudah diriyadhohi, diamalkan secara istiqomah pada maghrib, pada subuh, atau pada maktubah, pada sholat, itu mengajarkan kepada kita supaya kita selalu istiqomah. Sudah melakukan istiqomah, multifungsi. Hati-hati bacaan kita, omongan kita, bahasa kita jangan keluar yang jelek-jelek. Takutnya jadi, karena di situ ada padilah seperti sabdo dadi. Orang Jawa bilang sabdo dadi. Orang Sunda itu sajeduh metu saucap nyata. Cilaka sih ya. Jadi takutnya seperti itu. Kita keluar bahasa kata-kata yang baik. Seperti contoh adanya asma, kita isikan. Adanya hijib, kita isikan. Adanya qasam, Ismul A'zam, kita isikan. Apapun media yang sudah kita isikan itu mungkin, sangat mungkin, garis besarnya kecil dan besarnya tidak tahu, tapi media tersebut yang sudah kita asma, yang sudah kita isi riyadhohi, pasti ada sisi berkahnya. Ya, pasti ada sisi keberkahannya. Karena udah diriyadhohi. Nah, adapun masalah fadilah, fadhail, khosiyat, itu selebihnya kehendak Allah. Penting kita amalkan petunjuk guru. Petunjuk guru, insya Allah becek orang sudah melengkung bekasnya lahan, pasti bakal barokah. Seperti adanya air tersebut. Ya. Mungkin salah satu benda ini mempunyai keunikan alami, bukan direkayasa. Kemasan wadah yang sangat kualitas, beda dengan wadah seperti ini.
dan saya Asma hanya sebatas mengharap ridha Allah. Hasil buahnya baik dan jeleknya itu kembali lagi pada diri kita. Mungkin kalau di dunia barang-barang antik sudah pada mengenal giok, cawan, keramik, ya dinasti Ming. Ini ada dua jenis, ada yang ori, ada juga yang KW. Itu kalau KW mungkin ada kemasan racikan khusus orang-orang yang ahlinya. Kalau ori ini peninggalan orang tua dulu, asli. Bukan mengada-ada, ini hanya sebatas keunikan dari barang tersebut. Gitu. Ini yang mungkin orang bilang mungkin suara hodam atau apa, bukan, ini suara ini khas asli. Tapi sudah kita kemas dengan berbagai macam doa terpilih, asma-asma hiji-hiji terpilih, insya Allah ada khasiat-khasiat tertentu medis, tapi untuk juga pemagaran diri berbagai macam dari berbagai macam unsur-unsur yang tidak baik itu. Coba ikuti bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hawatu ala nafsi wa ahli wa mali wa ma malaka biyadi sami surur min surillahi ta'ala sabbuha la ilaha illallah wa darkuha Muhammad Rasulullah wa kifluha bi qudratillahi ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sir Rasul ajaliku sir darajatu sir Rasul ajaliku sir darajatu sir Rasul ajaliku sir darajatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mangana wa innahu akau kausi wa makana rasuli akau kintusi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kuwati atabal kuwati inna kuwati nakabanna inna kuwati nakabunna innaka sahabati sahibika. Bismillahirrahmanirrahim. Aku iki uripku cahyani Gusti Allah daging kulitku wojo napasku lesus segoroku geni muruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Proses pengisian ini minimal 7 malam. Secara betul kita ikuti aturan dan ajaran dari guru. Atau bisa 40 malam atau minimalnya 3 malam. Kita isikan, insya Allah. Masalah khosiat, fadilah, kekuatan, keselamatan itu hanya milik Allah. Kita hanya meminta diberikan keselamatan mutlak. Mutlak itu apapun mereka perdaya musuh, dari golok, senjata tajam, sihir, tenung, santet, guna-guna, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Bismillah, minum. Monggo, adek. Mau? Enggak, Pak. Ini juga top kerja, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Hanya sebatas air, bukan air jam-jam. Bismillah aja, minum. Itu kita amalkan kuncinya. Terus saya kasih kuncinya. Amalan kuncinya Bismillah, syahadat, sholawat, sir rasul ajalikum, sir darjatullah. Ada pun yang pernah ijazah Nurul Hikmah, kira bisa baca Nurul Hikmah. Atau bisa udah ijazah Suryani atau Sungiraja, kita amalkan Asma Suryani dan Sungiraja untuk menambah supaya power lebih meningkat. Itu konflik daripada apa, untuk keselamatan. Kita jangan cari musuh, jangan cari masalah, kita cari selamat. Adapun kalau ada musuh, ada masalah, kita berdoa kepada Allah memberikan selamat dan berkah. Itu yang tadi sudah dibahas. Allah itu memberikan kekuatan kepada golok, pisau, dan apa. Kalau Allah menghendaki selamat, insya Allah selamat. Dan tidak seujung kuku pun, seujung rambut pun, atau setetes air pun kita mempunyai rasa kesombongan. Kita mempunyai rasa ketakaburan. Sombong itu adalah pakaian Allah. Kita hanya meminta berlindung di dalam naungan Allah, di dalam berbagai macam masalah, ujian, cobaan, godaan, halangan, rintangan, supaya diberi keselamatan. Itu. Ini apa? Ini apa namanya? Kater. Ya, kita coba ya. Tajam nggak? Tajam. Tajam. Iya. Mau coba? Di sini. Oh, ini ada santri udah terlatih pikiran asma. Pikiran dan hati hanya kepada Allah. Kita nggak punya kekuatan, dan kita meminta kekuatan. Kita meminta keselamatan. Kekuatan hanyalah milik Allah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, rasa, ajalikum, sir, darajatullah, Allahu Akbar. Tarik nafas, tahan. Bismillah. Ya. Coba. Jadi udah terlatih dengan amalan asma-asma. Rambut ya.
bacakan. Allahu Akbar. Tarik nafas. Itu hanya sebatas sedikit daripada keyakinan, gitu. Modal daripada keyakinan kepada Allah dan husnudon, dan penuh dengan berharap kepada Allah dengan wasilah satu amalan, satu asma, satu hiji. Tuh. Jadi kalau menghadapi musuh asing nggak usah baca sirasa ajaliku. Wah, manggana nggak usah. Hati kita kepada Allah kan lebih baik. Apa bahasanya itu? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yeah. Andai kata ada musuh, lebih baik kita damai, kita selamat. Menang itu bukan artinya harus adu jotos. Yeah. Di situ ada mahabbah, ada wibawa, ada karisma. Bisa terjadi interaksi wibawa kita lebih besar, ya. Bisa malu, bisa takut, meminta keselamatan. Bawa bola, kok Bawa. bola untuk apa ini? Golok ini buat membeli sapi. Oh, coba ya. Untuk menyembelih Sapi maksudnya. sapi. Iya. Wah, mantap. Kalau nyembelih sapi ini biasanya kerabut juga tajam. Iya. Tajam. Yakin? Oh, Mas, ini. Baca asma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kuwati katabal kuwata kitabal kuwati inna kuwati nakabannata kitabannata inna kuwati nakabunnata kitabunnata innaka sahabatika sahibika. Allahu Akbar. Tarik nafas. Bismillah. Mas, ngantuk. Biar gak lepas, biar gak ngantuk. Ini, Mas ini, bentar, sini, berdiri sini. Biar gak ngantuk Mas. Ya. Baca asma jamas. Aku iki urip. Bismillahirrahmanirrahim. Aku iki urip. Uripku cahyani Gusti Allah, daging kulitku wojo, napasku lesus, segoroku geni muruk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Tarik nafas. Bismillah. Fatihah. Itu Mas. Jadi kalau tajriban, konteks daripada tajrib demonstrasi itu ada keset, ada bacok. Harusnya kita jangan dikeset. Harusnya kita jangan dibacok. Duduk bareng ngobrolin masalah permasalahan. Kita damai ngopi sama rokok. Pulang kasih uang. Itu masalah yang hebat. Ini hanya sebatas hiburan. Belajar mengkaji dan mendalami keyakinan. Mudah-mudahan kita berkah dan manfaat. Ini kelebihan daripada air
asma doa ini dari Kichigyo ini kadar pH-nya itu, kalau air itu ada pH ya, setara dengan Milagros, setara dengan minuman berkualitas. Itu bisa menyeterilkan. Itu kalau air itu ada pH-nya. Kalau orang-orang yang suka mempromosikan air kualitas, ini yang tadi. Yeah. Hanya mengandalkan doa, bukan proses daripada air yang lain gitu. Hanya mengandalkan doa. Kalau bisa, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Lebih dekat. Jernih nggak? Jernih. Nah, seperti air Milagros kan? Iya. Terus akhirnya air Medis. hah? Medis. Itu steril. Oksi. pH-nya luar biasa. Bukan hanya untuk kekuatan, keselamatan, untuk kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan usia yang berkah, jumlah rezeki, diluaskan rezeki, dan sehat walafiat. Apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.